Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini. Kembali Farouk Abdullah Channel berjumpa dengan kawan-kawan semuanya. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya sehat walafiat, tidak ada kurang apapun, dan mudah-mudahan tetap semangat menghadapi berbagai masalah-masalah kehidupan kita bersama, dan mudah-mudahan seluruh kawan-kawan Farouk Abdullah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan lahir dan batin. Kawan Farouk Abdullah, beberapa waktu yang lalu, cukup lama, kita dapatkan dari sebuah persidangan Munarman pada pengadilan Insya Allah Jakarta Timur yang berkaitan dengan dirinya yang terduga sebagai teroris. Ternyata isi persidangannya sangat berisi, dan itulah Munarman, mantan sekretaris umum FPI, dan dia menunjukkan kemampuannya di dalam menakar berbagai persoalan tentang hukum tata negara dan hukum pidana. Memang tidak diragukan Munarman dalam sesi pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjelaskan berbagai tudingan-tudingan yang berkaitan dengan umat Islam, khususnya tentang khilafah. Ternyata setelah saya ikuti hasil rekaman tersebut, menurut Munarman ternyata kita sedang berkhilafah di NKRI. Di manakah kita kemudian berkhilafah? Munarman katakan bahwa ketika negara hadir dan mengatur pelaksanaan ibadah, misalnya ya ibadah umat Islam, misalnya salah satu contoh bahasannya ialah pelaksanaan ibadah haji, kemudian perbankan syariah, itu yang disebut oleh Munarman. Namun ada contoh-contoh lain yang ternyata kita bersyariah, yakni pengeterapan bank syariah, ya, pengeterapan bank syariah Islam dan pengeterapan Islam syariah Islam di Aceh, serta hukum cambuknya. Inilah yang membuat kita terbuka semuanya. Sebab selama ini khilafah senantiasa menjadi sesuatu yang ditakuti, seolah-olah sesuatu tujuannya untuk menjatuhkan negara, merobohkan negara, atau mengganti dasar-dasar negara, dan segala macamnya. Ternyata Munarman membuka celah, membuka jendela ruang berpikir kita semua. Ternyata khilafah telah ada di negeri kita. Misalnya kita melihat pada seperti yang saya katakan tentang keterlibatan pemerintah dalam menetapkan awal puasa, Idul Fitri, Idul Adha, yang dilakukan bersama-sama dengan ormas Islam. Juga di hukum waris Al-Faraid, yang sekarang jika ada masalah-masalah hukum tentang waris, persengketaan waris, maka pengadilan agama sekarang yang menyelesaikannya. Artinya hukum syariat Islam sudah dilaksanakan oleh negara. Menurut Munarman, ini bentuk khilafah ala minhaj nubuwah, katanya. Artinya, kehilafaan pasca wafatnya Rasulullah yang juga dilakukan oleh negara kita, Republik Indonesia, di mana negara pada saat itu mengaturnya. Dan hari ini negara kita, Republik Indonesia, juga mengaturnya tentang itu. Namun, seperti kita ketahui bahwa hanya hukuman fisik yang ada di Aceh saja syariat Islam diberlakukan, sementara hukuman rajam, hukuman potong tangan belum
dilakukan. Siapa yang bisa melakukan? Ini tentu bukan perorangan. Ini negara yang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Munarman, dan Munarman punya track record yang luar biasa. Dan Munarman memiliki pemahaman hukum yang cukup cerdas. Seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, dia juga menjadi narasumber dari Kapolri di zaman Tito, Bapak Tito Karnavian. Dan hari ini kita mendengarkan apa yang dimaksud khilafah menurut Munarman itu. Walaupun kita tidak bisa menghindari pula beberapa potongan film tentang khilafah yang ada, yang masuk ke Nusantara, jejak khilafah di Nusantara. Kita juga menyaksikan beberapa bukti-bukti sejarah dari masa lampau. Seperti Dhani Ahmad mengatakan juga bahwa ada hubungan kehilafaan antara Keraton Mataram, Yogyakarta dengan Turki Utsmaniyah. Nah, baiknya kita segera mendengarkan apa yang menjadi penjelasan Munarman tentang khilafah di NKRI, agar kita paham. Tidak hanya kita kadang-kadang kesel ya, khilafah seolah-olah kita dalam bicara khilafah seperti merongrong dan ingin mengubah Pancasila. Nanti akan kami jelaskan juga dari Fatma MUI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tentang khilafah dan jihad. Setelah kita dengarkan bersama-sama cuplikan yang berkaitan dengan khilafah dalam persidangan Munarman di Pengadilan Jakarta Timur beberapa waktu yang lalu. Mari kita dengarkan bersama-sama cuplikan tersebut yang dipotong dari FNN. Silakan kita bersama-sama dengarkan. Jadi orang Indonesia ini paling malas mikir dan paling malas baca. Ya, orang Indonesia ini sukanya yang instan, dan itu hampir di semua kalangan. Ya, terbukti misalnya kemarin yang instan itu menampilkan Twitter yang menggiring skenario perkara ini kemarin, Twitter terakhir. Nanti saya jawab itu. Ya, jadi tujuan saya ya mengungkap hal-hal yang berdasarkan dokumen, supaya kalau orang ngomong berdasarkan by dokumen, dan dokumen itu ilmiah, sumbernya terpercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya sampaikan hal-hal yang sedikit rumit, supaya orang bisa berpikir, tidak menerima instan begitu saja. Mikir, saya ajak mikir orang-orang ini. Makanya kalimat-kalimat saya adalah kalimat-kalimat yang pokoknya saja, tidak pada teknis saya. Saya mengajak mereka berpikir, itu intinya kenapa saya memaparkan itu, begitu. Kementerian Agama juga mengeluarkan rekomendasi berdasarkan ADART yang sama juga. Rekomendasinya untuk apa? Untuk SKT perpanjangan SKT FPI. Jadi institusi negara sudah mengakui, menyatakan, karena Kementerian Agama melakukan wawancara langsung kepada saya. Saya katakan, yang dimaksud dengan khilafah alamin haji nubuwah, itu khilafah menurut manhaj kenabian. Dalam keyakinan orang FPI, khilafah yang bisa berdasarkan mirip atau menggunakan metode kenabian, itu yang masa depan ini, itu hanya khilafah yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa. Tidak ada yang lain. Sehingga menjadi aneh kalau ada orang, dan itu tidak aneh sebetulnya ya, dalam pengertian ada pendapat yang menyatakan bahwa akan muncul kekhilafaan sebelum kekhilafaan Imam Mahdi. Itu pendapat ulama juga, dan FPI tidak mengambil pendapat itu. Saya juga tidak mengambil pendapat itu, sebagaimana kemarin sudah dibacakan ada dasar hadisnya. Karena apa? Karena kekhilafaan khalifah yang berdasarkan manhaj nubuwah itu nanti ke khalifahnya itu, dibaiatnya itu dia tidak minta dibaiat. Nah, itu bedanya. Jadi dari ciri-ciri kalau orang yang berilmu, yang membaca literatur banyak, khalifah itu bukan memaksa orang berbaiat. Sementara yang kemarin kelompok-kelompok yang menyatakan ISIS kelompok kekhalifahan itu justru mewajibkan orang berbaiat. Nah, jadi di situ saja sebetulnya kalau orang membaca literatur sudah tahu bahwa ini bukan khilafaan yang dimaksud oleh hadis. Jadi ini khilafaan yang pendapat mereka sendiri. Ya silakan saja. Dan FPI tidak mengikuti pendapat itu. Jadi itu penjelasannya tentang visi misi FPI pasal 6 itu. Demikian.
Baik, kemudian di pembicaraan saudara di tanggal 24 juga ada kalimat ya, setelah saudara menerangkan panjang lebar tentang buku-buku dokumen yang saudara miliki tadi, di situ ada kalimat bagaimana cara merusak pemikirannya. Pertama-tama tentu saja dalam rangka atau dalam upaya umat Islam untuk menegakkan khilafah dan menegakkan syariat, itu yang dibutuhkan adalah para pejuang khilafah dan para pejuang syariah, kan? Ya. Pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya, kalimat ini apakah untuk merujuk kepada visi dan misi FPI yang dikatakan bahwa FPI itu menerapkan syariat Islam di bawah naungan khilafah Islamiyah alamin hasnubuah, dan kemudian dengan hisbah, dan cara ketiga adalah jihad. Jihad seperti apa yang saudara ingin sampaikan kepada audiens pada saat itu? Apakah saudara juga menyampaikan jihad yang seperti apa pada saat itu? Jadi pernyataan saya itu didasari juga dokumen. Jadi saya bicara ini tidak asal ngomong. Ini dokumen ada Civil Democratic Islam, Partner Resource and Strategies. Ya, ini dokumen ini diproduksi oleh RAND Corporation. Ini juga lembaga think tank milik Amerika Serikat. Ini juga tugasnya memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan bagaimana politik Amerika Serikat ya dalam menghadapi dunia Islam. Di sini disebutkan ya, cara merusak pemikiran itu adalah memecah belah umat Islam. Ada di dokumen ini. Jadi rujukan saya dokumen ini sebetulnya ya yang saya mau sampaikan. Nah, pernyataan saya bahwa bagaimana khilafah tegak kalau tidak ada yang memperjuangkan. Ya jelas saja kalau orang semua sudah anti khilafah dengan model khilafah yang dimonsterisasi sebagaimana ISIS dipropagandakan itu. Akhirnya semua orang menjadi takut dengan khilafah, padahal khilafah itu ajaran Islam. Nah, ini yang sedang dituju. Ini yang sedang dituju oleh dokumen ini sebetulnya, membuat yang sebagaimana saya katakan di dalam pernyataan saya, ada di halaman sebelumnya itu ya. Jadi yang Ibu tanyakan tadi itu, saya menyatakan Amerika itu menggunakan strategi Cold War, strategi perang dingin. Strategi perang dingin itu apa? Uni Soviet itu jatuh, komunisme jatuh di Uni Soviet bukan karena serbuan pasukan Amerika Serikat, tetapi justru demonstrasi oleh rakyat Uni Soviet sendiri yang menolak komunisme. Nah, strategi itu di copy paste, template itu di copy paste oleh Amerika Serikat dalam terhadap dunia Islam. Supaya apa? Supaya umat Islam sendiri ada perasaan anti, sentimen anti terhadap ajaran-ajaran Islam, sehingga setiap berbau Islam sedikit menjadi itu anti NKRI, dan itu ternyata menyebar sekarang, seolah-olah dibenturkan antara Islam dengan NKRI itu, antara orang yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ini saya baca barusan diberi informasi, misalnya dalam kasus Wadas yang kemarin, orang yang menolak pembangunan Wadas, masyarakatnya menyatakan yang mendukung kami NKRI, berarti yang menolak tidak NKRI. Nah, ini yang berbahaya justru sebetulnya. Di Indonesia itu sedang terjadi begitu. Itu yang harus ditengahi. Ada satu pihak, sekelompok pihak yang menyatakan negara ini negara togut, sehingga karena apa? Karena mereka memandang dihalang-halangi dalam menegakkan syariat Islam, sementara ada kelompok lain yang yang sangat anti dengan syariat Islam, sehingga apa-apa NKRI tidak syariat Islam. Padahal konstitusi kita itu adalah memuat peluang-peluang untuk penerapan syariat Islam, dan terbukti sudah banyak. Di Aceh sudah terjadi penerapan syariat Islam, di skala nasional ada banyak undang-undang zakat, undang-undang perbankan syariah, undang-undang haji segala macam. Itu juga syariat Islam. Dan pengadilan agama, sebagaimana pernah saya tanyakan dalam persidangan ini, pengadilan agama tadinya hanya berwenang hanya urusan hukum keluarga, tapi kemudian ditambah kewenangannya menjadi berwenang menyelesaikan sengketa bisnis syariah, muamalah syariah. Nah, bukan tidak mungkin kalau ada politik hukum dan kesadaran yang baru dari para pembuat undang-undang, tidak tertutup kemungkinan pengadilan agama juga diberi kewenangan untuk melakukan hukum-hukum jinayah.
sebagaimana di Aceh, di mana hukum jinayah itu menjadi satu kesatuan bagian dari pengadilan agama yang ada di Aceh. Jadi menurut saya itu sudah terjadi. Nah sementara banyak pihak, terutama yang menuduh saya anti NKRI segala macam, ingin mengubah NKRI, itu dengan pahamnya yang sesat, ya. Jadi sama-sama ini ada dua kelompok yang sama-sama sesat menurut saya. Satu kelompok sesat menganggap bahwa hanya satu-satunya khilafah yang bisa menegakkan syariat Islam sehingga NKRI disebut togut. Ada kelompok sesat juga yang memahami yang sama sebetulnya, ya, bahwa NKRI tidak boleh sama sekali dengan syariat Islam. Ini kelompok sesat juga. Cuma kelompok sesat yang satu tidak berkuasa, kelompok sesat yang satu berkuasa. Sehingga kelompok sesat yang satu berkuasa ini menghantam kelompok yang satunya ini. Dan inilah yang terjadi sebetulnya. Kalau kita lihat BAP, saya baca BAP yang dalam perkara saya ini, semua penyidik itu berpaham bahwa syariat Islam itu tidak boleh ditegakkan di Indonesia. Kata khilafah. Makanya kemarin di dalam ahli digital forensik itu kata kunci yang dicari baiat khilafah. Sementara buku-buku yang disita itu buku-buku yang ada judul syariat Islam, pemerintahan Islam, khilafah, jihad. Sementara buku termasuk yang penyidik yang tidak ngerti itu buku Kiai Ma'ruf Amin yang sebetulnya mencegah penyalahgunaan jihad, mencegah terorisme dengan iman, itu termasuk yang disita. Jadi ini kebodohan yang terjadi dalam agenda pemberantasan terorisme ini. Jadi makin menjadi ini, makin salah arah pemberantasan terorisme ini menurut saya. Itu yang saya kritik sebetulnya dalam konteks ini. Itu yang saya kritik sebetulnya. Penyalahgunaan isu terorisme sehingga orang menjadi anti dengan dengan isu-isu Islam. Padahal di rumah saya itu ada banyak itu buku-buku di rumah saya. Ada buku Karmak, ada buku Das Kapital, ada buku Madilog segala macam. Saya tidak menjadi komunis membaca buku ini. Saya tidak jadi komunis. Ini buku Das Kapital, buku Karmak. Saya tidak jadi komunis membaca buku ini, Bu. Dan saya tidak jadi teroris membaca buku-buku kemarin yang disebut-sebut oleh penyidik yang disita yang dikatakan oleh ahli literasi itu sebagai buku-buku yang bersentuhan dengan terorisme. Saya tidak jadi teroris membaca buku-buku itu. Biasa saja bagi saya membaca literasi seperti itu. Apakah khilafah itu bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 45? Ya tidak bertentangan. Bisa dijelaskan? Ya misalnya begini ya, kalau kita sistem di negara Indonesia ini, kesepakatan para founding father kita ini ya, bahwa salah satu nih contoh sistem pemerintahannya, karena khilafah itu adalah sistem pemerintahan, bahwa pemimpin itu, kepala negara itu dipilih oleh semacam, kalau di dalam Islam itu adalah Dewan Pemilih, ya, atau Majelis Umat Dewan Pemilih. Nah Indonesia sejak merdeka tahun 45 sampai dengan tahun 2000, kalau saya tidak salah 2002 atau 2003, sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45, itu masih menggunakan sistem itu sebetulnya. Kan presiden kita dipilih oleh MPR. MPR itu perwujudan dari, kalau di dalam sistem Islam itu adalah Majelis Ummah atau Dewan Pemilih begitu. Dan itu sebetulnya mengikuti sistem pemerintahan Islam. Cuma ketika dia di amandemen menjadi pemilihan langsung. Nah itu sebetulnya yang mengubah itu yang bertentangan dengan semangat awal dari konstitusi kita. Jadi kalau dianggap bertentangan enggak, sampai dengan Undang-Undang Dasar 45 belum di amandemen tidak bertentangan sistem khilafah itu, karena sistemnya sama begitu. Dan celakanya itu ya, nah ada juga nih yang berpendapat khilafah itu negara tanpa batas. Menurut saya khilafah itu tetap ada batasnya negaranya, tetap ada batas. Jadi tidak betul juga ada yang menyatakan selama khilafah itu dimanapun orang Islam maka dia ikut pada khilafah yang ada di tempat itu. Oh, tidak, di mana tempat dia tinggal disitulah wilayah hukumnya dia. Dan itu dalam sejarah Islam sudah terbukti. Misalnya munculnya banyak penguasa-penguasa itu kan setelah runtuhnya kehilafaan Bani Umayyah, kemudian muncul Bani Abbasiyah. Nah ketika Bani Abbasiyah ini menjadi kehilafaan, itu banyak terdiri dari sultanat-sultanat, kesultanan-kesultanan. Bahkan termasuk sebetulnya ketika kehilafaan Turki Utsmani itu dalam fakta sejarahnya di Indonesia pun itu ada, saya punya bukti Sultan Jogja yang menyatakan dalam sejarahnya, mengungkapkan dalam pembukaan Kongres Umat Islam yang kedua di Jogja itu menyatakan bahwa Kesultanan Mataram itu
merupakan bagian dari kehilafan Islam yang ada di Turki waktu itu. Itu pernyataan dari Sultan sendiri. Jadi menurut saya tidak ada yang bertentangan. Bahkan Aceh pun waktu itu ketika perang melawan Hindia Belanda, ya, pemerintah penjajah Indonesia ini, itu mendapat bantuan perwira-perwira, bahkan Pangeran Diponegoro juga mendapat bantuan perwira-perwira dari kehilafan Turki Utsmani. Itu biasa saja menurut saya. Tidak ada yang bertentangan dengan orang ini. Kesepakatan sistem negara kok, tergantung kesepakatan dari para pembentuk negara mau menggunakan sistem apa. Karena itu kesepakatan. Tidak ada yang bertentangan kalau dalam soal yang begitu-begitu. Kalau yang mempertentangkan, disitulah letak salahnya menurut saya. Mempertentangkan antara ajaran Islam dengan sistem yang ada. Disitulah rusaknya, menjadi rusak itu. Sehingga banyak orang yang dikriminalisasi akhirnya. Begitu. Bahasanya tidak bisa sistem pemerintahan kehilafaan, ya. Jadi prinsip yang saya sebut tadi itu prinsip penggunaan metode pemilihan pemimpinnya. Itu yang utama itu. Jadi bukan prinsip kehilafaan. Indonesia sebagaimana saya katakan tadi, sebelum amandemen itu ini, menggunakan prinsip. Pada saat saudara menyampaikan materi. Pada saya tidak menyampaikan itu. Saya tidak ini. menyampaikan materi tentang itu. Di Medan saya tidak menyampaikan materi tentang itu. Bukan tentang sistem pemerintahan, bukan tentang yang dianut oleh negara Republik Indonesia itu apa? Demokrasi bukan? Tidak ada kata Indonesia menganut demokrasi. Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, setahu saya. Nggak ada, ibu cari aja di konstitusi. Mana Indonesia menganut sistem demokrasi, tidak ada. Demokrasi itu banyak aspek, Bu. Tidak bisa. Apalagi mempertentangkan demokrasi dengan syariat Islam. Itu berbahaya sekali menurut saya. Karena ada bagian-bagian demokrasi. Bagian demokrasi, ya. Misalnya, banyak orang ini kan salah paham. Nah, ini termasuk salah paham menurut saya. Memilih pemimpin. Tidak boleh melalui pemilu. Loh, dalam Islam juga ada. Pemilih pemimpin itu melalui proses pemilihan. Tidak main tunjuk-tunjuk aja pemimpin utamanya itu. Jadi, orang terkontaminasi ya soal demokrasi itu. Padahal Indonesia mengklaim demokrasi. Nah, saya ini diadili bukan seharusnya kalau Indonesia konsisten sebagaimana yang Ibu pahami soal sistem demokrasi, tidak ada pengadilan terhadap perkara saya ini. Karena saya kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Di dalam demokrasi tidak boleh mengadili pendapat orang. Di dalam demokrasi tidak boleh mengadili pendapat orang, tidak boleh mengadili keyakinan orang. Haram hukumnya dalam demokrasi. Tapi kenyataannya saya diadili. Demokrasi enggak ternyata dalam soal ini. Jadi jangan dicampur adukkan. Yang di sebagian umat Islam yang mempertentangkan demokrasi sama seperti Ibu mempertentangkan demokrasi dari sistem lainnya. Umat Islam yang lain menganggap demokrasi itu semata-mata adalah soal hukumnya, begitu loh. Soal penerapan hukumnya tidak berdasarkan Al-Quran. Karena itu dianggap bertentangan dengan Islam. Padahal penerapan hukum Islam pun di dalam sistem pemerintahan Islam pun itu tetap melalui undang-undang juga. Disebutnya taknin, disebutnya itu dalam sistem Islam itu mengundang-undangkan syariat. Kalau tidak diundangkan ya tidak berlaku. Sama dalam sistem Islam karena lembaga yudikatifnya diberi kewenangan, dia bisa menggali walaupun belum diundangkan, bisa menggali dari syariat Islam. Itu saja bedanya sebetulnya. Jadi mempertentangkan demokrasi dengan Islam itu menurut saya kesalahan juga. Begitu. Menurut saudara, bagaimana dengan Pancasila? Pancasila dasar negara, sudah ada atau di pembukaan. Dan di Indonesia tidak ada. Indonesia berdasarkan Pancasila tidak ada kalimat persisnya. Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu ada di dalam pembukaan di alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 kita. Dan itu fakta. Tapi tidak ada menyebutkan Pancasila sebagai dasar negara. Cek aja silakan di seluruh pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45. Jadi ini banyak sekali kekeliruan-kekeliruan, ya, misleading di dalam pikiran. Karena apa? Mengikuti opini-opini yang dikembangkan yang sebetulnya opini-opini itu tidak berdasarkan hukum juga, tidak ada dokumen legal, tidak ada dokumen konstitusionalnya menurut saya. Jadi ini sembarangan, banyak orang menjadi berpikirnya ngawur juga menurut saya begitu. Tadi dari uraian saudara dalam materi saudara menerangkan memberikan materi terkait pentingnya penerapan syariat Islam dan itu harus dilaksanakan oleh negara. Ini di dalam isi materi saudara saya kutip. Nah, ini saya kira tantangan-tantangan di wilayah kita di Indonesia saat ini adalah hal yang demikian karena tidak pahaman dan karena kepentingan, bisa juga karena syubhat tadi.
Nah, karena itu, di poin terakhirnya, karena itu sebetulnya perjuangan penerapan syariat ini pada akhirnya memang berujung dengan tegaknya atau berdirinya atau kembalinya Daulah Islamiyah. Apa maksud saudara mengatakan hal ini? Baik, satu memang peta kenyataannya di Indonesia ini banyak orang menentang syariat tanpa dasar ilmu. Ya, kalaupun paham dengan ilmu, dia contoh begini saja ya. Saya katakan, ini saya mau ambil contoh yang muncul di fakta persidangan ini. Keterangan ahli kemarin yang berasumsi bahwa hukum-hukum pidana Islam itu adalah hukum-hukum yang ketinggalan zaman, itu hukum-hukum masa perang. Nah, di situ saja sebetulnya sudah terjadi kesalahpahaman. Hukum pidana itu tidak berlaku hanya pada masa perang, pada masa biasa pun berlaku. Contohnya di Aceh saya sudah sebutkan kemarin kan. Dan kemudian dijawab oleh ahli itu menyatakan bahwa di Aceh sudah di Indonesia kan. Persoalannya bukan di Indonesia kan atau tidak. Dia berlakunya kapan? Apakah hanya masa perang? Nah di sini pemahaman-pemahaman yang salah itu. Dan kemudian saya sudah jawab kemarin itu, saya sudah tanyakan pada ahli. Otomatis kalau sudah negara memberlakukan syariat Islam dalam seluruh aspek tadi, ya dia bisa disebut dengan daulah. Misalnya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, apakah dia daulah Islam? Iya, dia daulah Islam karena dia memberlakukan termasuk hukum pidana Islamnya. Tapi apakah dia khilafaan? Bukan kehilafaan, karena dia tidak mencakupi seluruh wilayah yang lain. Begitu. Arab Saudi, apakah dia daulah Islam? Daulah Islam dia disebut secara teori, daulah Islam, negara yang menerapkan syariat Islam. Jadi itu konteksnya. Jadi kalau sebuah negara memberlakukan hukum Islam, baik dari segi yang pribadi, muamalahnya, hukum keluarganya, hukum domestiknya, hukum keluarganya, termasuk hukum pidana, ya daulah Islam disebut. Apa salahnya menyebut secara istilah begitu? Tidak harus disebut daulah Islam Indonesia, tidak harus. Dia tetap bisa menggunakan negara Republik Indonesia, tapi disebut dalam teori Islamnya dia daulah Islam. Tidak ada yang salah menurut saya itu. Jadi maksudnya adalah daulah Islam di sini dan negara Islam, negara Islam yang berdasarkan syariat Islam, yang memberlakukan syariat Islam. Simple as that menurut saya. Untuk seluruhnya, maksud saudara di sini, untuk seluruh aspek kehidupan. Ya tidak bernegara. Bahwa soal sebuah negara tidak menerapkan seluruh atau itu kan tergantung kebijakan negara. Bahwa kemudian saya tadi sudah katakan ada sebagian ulama yang menyatakan kalau pemerintahnya dipimpin oleh orang Islam, rakyatnya juga rakyat orang Indonesia, rakyatnya adalah mayoritasnya orang Islam. Kemudian hukum-hukum walaupun baru sebagian diberlakukan juga hukum Islam, ya bisa disebut negara Islam walaupun tidak menggunakan negara Islam, begitu. Apakah saudara juga mendukung bahwa Indonesia ini juga harusnya itu adalah negara Islam yang menerapkan syariat Islam? Bukan soal harusnya. Kalau soal harusnya itu soal harusnya itu berarti soal maunya. Saya itu bukan soal mau atau tidak, kenyataan saja. Indonesia memberlakukan enggak sebagian syariat Islam? Dia berlakukan. Konstitusi kita memberi ruang hukum berlaku berdasarkan syariat Islam, yaitu pengadilan agama. Udah jelas itu menurut saya. Ada undang-undang zakat, ada undang-undang haji. Menurut saya itu bisa disebut syariat Islam. Apa salahnya? Nggak perlu dipertentangkan menurut saya. Aneh juga memaksa bahwa kalau ini belum Islam. Nah itulah pendapat orang-orang yang jadi teroris itu sebetulnya. Karena menganggap belum semuanya, maka ini masih tetap togut. Bagi saya ya soal itu soal pemberlakuan saja. Jadi jangan dipaksa orang pendapatnya harus begini. Itu namanya membuat orang menjadi teroris namanya. Orang tidak berpikir begitu, dipaksa berpikir begitu. Sebetulnya yang salah paham itu siapa? Yang menyidiknya itu sebetulnya yang salah paham. Salah memahami tentang syariat Islam, salah memahami tentang sistem negara. Mereka nggak ngerti konstitusi, tapi sok menjelaskan tentang konstitusi sebetulnya. Penyidik-penyidik itu semua, begitu. Ya, baik. Lanjut sedikit. Saudara sebagai ahli hukum dan pengacara, apakah saudara juga memahami hukum-hukum internasional terkait dengan ISIS? Tidak, saya tidak terlalu mendalami. Apakah saudara mengetahui bahwa ISIS itu juga sudah dilarang secara internasional, secara hukum internasional? Saya baru mengetahui ya ada resolusi segala macam ya ditunjukkan oleh penyidik saja sebetulnya. Baik, ketika saudara diminta bicara sebagai ahli hukum di pertemuan di Medan tersebut untuk dalam kaitan
terkait dengan aspek-aspek hukum apa pada saat itu saudara diminta berbicara? Apakah terkait dengan aspek-aspek hukum ISIS, Daulah Islamiyah, atau khilafah? Bisa dijelaskan? Tidak, itu aspek hukumnya, aspek hukum yang berlaku di Indonesia, ya, hukum pidana sama hukum konstitusi. Nah, ini lagi menurut saya satu lagi yang tidak dipahami. Hukum internasional itu dia bisa diberlakukan di Indonesia apabila dia sudah diratifikasi. Kalau dia tidak diratifikasi nggak bisa berlaku. Buktinya perjanjian kita dengan Singapura saja, ya, itu tidak diratifikasi, tidak berlaku. Ya, jadi jangankan hukum internasional yang tingkat resolusi PBB segala macam. Kalau tidak diratifikasi, maka dia tidak berlaku. Azas hukumnya begitu, azas sovereignty, azas kedaulatan. Nggak bisa serta-merta menjadikan resolusi PBB sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Itu menurut saya satu lagi kengawuran. Jadi cara berpikir kita dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Harus ratifikasi. Buktinya apa? Konvensi anti penyiksaan, itu konvensi PBB. Baru berlaku di Indonesia ketika dinyatakan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98. Baru berlaku bahwa penyidik-penyidik dalam menggali informasi nggak boleh menyiksa. Itu berlaku tuh sampai sekarang, tapi kenyataannya masih tetap praktik-praktik penyiksaan itu, tapi tidak diperlakukan juga. Jadi ini banyak kekeliruan. Karena apa? Karena hukum ditegakkan berdasarkan opini, bukan berdasarkan aspek hukum. Saya kira begitu. Pada saat saudara diminta sebagai pemateri selaku ahli hukum dari aspek-aspek hukumnya, di situ juga di dalam tema di spanduk itu kan tegaknya khilafah atau mengukur bahaya ISIS di Indonesia. Nah, itu dari aspek-aspek hukum, apakah saudara juga tidak melihat dari aspek-aspek hukum internasional, kemudian dari apakah bagaimana kemudian ada DTTOT dan daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang kemudian merupakan adopsi dari DTTOT yang dikeluarkan oleh PBB. Apakah itu saudara jelaskan juga? Apakah itu juga saudara pelajari juga ketika saudara akan menyampaikan dari sisi aspek hukum? Baik, satu, karena tadi Ibu sebut mengukur bahaya ISIS, hukum itu tidak mengukur bahayanya. Hukum itu kalau orang berbuat ya dihukum, kalau ada yang dilanggar. Nah, katakanlah begitu, Ibu tadi ngomong ada DTTOT, ada ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai daftar organisasi teroris dan orang-orang yang disebut teroris. Yang itu saya tahu belakangan itu adalah mengadopsi dari dari daftar yang dikeluarkan oleh PBB semua itu. Saya tahu itu, ya. Dari PBB ada daftarnya, bisa di-download itu di situs web resmi PBB, kemudian oleh polisi Indonesia diajukan ke pengadilan, ditetapkanlah. Jadi itu penetapan, bukan melalui proses persidangan. Itu catatan pertama, ya. Kemudian setelah ditetapkan, apakah kemudian ada sanksi pidana? Nggak ada di situ sanksi pidananya. Sementara bicara soal hukum itu adalah sanksi pidananya, ada atau tidak. Nah, saya bicara dalam aspek hukum pidana, di mana itu spesialisasi saya, hukum pidana itu. Walaupun yang lain juga saya tahu. Nah, di dalam sistem hukum pidana, katakanlah di Undang-Undang Terorisme, tidak ada yang memberikan sanksi pidana orang yang sekedar menyatakan dukungan. Tidak ada, cek aja. Baru kemudian di Undang-Undang 5 2018 disebutkan, itu dimasukkan di pasal 12A dan 13A, A besar begitu. Baru kemudian dimasukkan. Artinya pada saat itu memang tidak ada. Dan saya hanya sebagaimana yang saya katakan kemarin, yang saya tanyakan kepada ahli, bahkan Kabar Reskrim pun menyatakan bahwa tidak ada hukum yang memberikan sanksi. Bukti konkretnya di sidang ini juga muncul. Ruli Rian Zeke yang sudah berangkat ke ke Turki, ya, mau ke Suriah itu. Kemudian Rizaldi yang juga sudah mau berangkat, cuma dicegat di Bandara Soekarno-Hatta, sudah berangkat, bukan cuma menyatakan dukungan, sudah berangkat. Buktinya tidak dihukum. Dalam aspek itu, apakah salah saya menyatakan bahwa tidak ada aspek hukum, tidak ada sanksi pidana yang menyatakan di situ, yang melarang itu? Tidak salah saya. Saya menyatakan fakta. Saya bicara berdasarkan fakta.
bukan membuat-buat, kecuali kalau saya ngarang-ngarang, ada hukumnya saya bilang tidak ada sudah diatur sanksinya saya bilang tidak ada, itu ngarang-ngarang, boleh saya dipersalahkan. Jadi saya bicara fakta saja sesuai dengan yang sudah dibicarakan, begitu. Baik, terkait dengan temanya, ini kan dan aspek hukum, sudah tadi cuman menjelaskan bahwa kalau aspek hukum itu bisa dipidana atau tidak. Tapi dari tema yang acara yang saudara hadiri itu adalah mengukur bahaya ISIS. Kenapa saudara tidak menyampaikan secara komprehensif agar diketahui oleh peserta di sana ISIS itu seperti apa? Baik itu dalam konteks internasional maupun dalam konteks negara kita. Satu, saya tidak diminta untuk itu, saya cuma diminta untuk aspek hukum saja, analisa hukum saja. Urusan itu kan ada Fauzan untuk menjelaskan tentang ISIS itu seperti apa, karena dia yang tahu. Karena saya masih sedikit saja informasinya, masih hawar-hawar kira-kira begitu. Kemudian di situ juga ada polisi. Mestinya polisi lah yang bertugas mengukur itu dari aspek keamanan seperti apa. Makanya ada pembicaraan seperti itu. Makanya saya sudah kasih tahu sama polisi, tidak ada hukumnya. Nah sekarang tinggal polisinya menganalisa seperti apa. Jadi bukan tanggung jawab saya untuk menjelaskan itu semua, karena saya memang bukan ditugaskan untuk menjelaskan tentang ISIS segala macam, begitu. Dan saya tidak ditugaskan untuk menjelaskan tentang hukum internasionalnya. Dan saya juga tidak punya informasi pada saat itu bahwa sudah ada penetapan pengadilan itu, pengadilan Jakarta Pusat itu, begitu. Demikianlah kawan Horek Abdillah beberapa cuplikan dari pernyataan Munarman dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita sedikit paham apa sebenarnya yang terjadi di negara kita dari penjelasan Munarman ini, bahwa kita telah mengikuti sebagian dari kehilafaan, ya, bentuk kehilafaan ala minhaj nubuwah, itu katanya Munarman. Sebenarnya apa khilafah ini menurut versi yang sesungguhnya yang dikatakan MUI? Mari kita akan bacakan dari sumber berita MUI Digital atau dari moi.org yang dilansir pada tanggal 14 November, ya 14 November keluarnya fatwa MUI yang merupakan bentuk berita yang menjelaskan banyak hal yang berkaitan dengan khilafah dan jihad. Oke, saya bacakan. Jihad dan khilafah dalam konteks NKRI, ini pandangan resmi MUI. Nah, jihad dan khilafah dalam konteks NKRI. Jadi di NKRI ini aja ada jihad, ada khilafah. Jadi jangan sembrono kadang-kadang kita katakan khilafah. Sebenarnya kita paham sebenarnya apa yang namanya khilafah. Tapi kadang-kadang orang selewengkan tentang khilafah ini seolah-olah kita merubah negara dan sebagainya. Baik, kita akan bacakan. Jakarta, Ijma Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada tanggal 9 sampai 11 di Jakarta resmi ditutup Menteri Agama Yakut Khalil Qumas pada hari Kamis tanggal 11 bulan 11. Oh, ini bersamaan dengan fatwa ulama tentang pelecehan, ya, penistaan agama. Ternyata ada fatwa yang bersamaan dengan tahunnya itu dan tanggalnya ini begini. Ijma ulama diikuti oleh 700 peserta. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan Komisi Badan Lembaga MUI. Ya, MUI, Lembaga MUI di pusat. Selain itu dalam pertemuan itu dihadiri pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan Pondok Pesantren, pimpinan Fakultas Syariah IAIN PTKI di Indonesia. Pengelihatan rutin 3 tahun ini menyepakati 17 poin bahasan. Salah satunya adalah hukum jihad dan khilafah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini lega hati saya. Biar orang-orang nggak gampang bilang khilafah. Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang jihad dan khilafah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
adalah sebagai berikut. Nah, ini kan keterangan lengkap hasil pembahasan tentang jihad dan khilafah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Jadi ada khilafah. Ada khilafah di NKRI. Kita sekarang dibodohi di medsos ya. Hilafah, dibodohin. Ini ada majelis fatwa Majelis Ulama Indonesia dan tegas. Satu, pada dasarnya sistem kepemimpinan dalam Islam bersifat dinamis sesuai dengan kesepakatan dan pertimbangan kemaslahatan yang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan menjaga keluhuran agama. Hirasati al-din, ngatur urusan dunia. Siasati ad-dunia, dalam sejarah peradaban Islam terdapat berbagai model sistem kenegaraan dan pemerintahan serta mekanisme suksesi kepemimpinan yang semuanya sah secara syar'i. Yang kedua, khilafah bukan satu-satunya model sistem kepemimpinan yang diakui dan dipraktekkan dalam Islam. Dalam dunia Islam terdapat beberapa model sistem pemerintahan seperti monarki, keemiran, kesultanan, dan republik. Inilah. Jadi artinya khilafah itu bukan satu-satunya menurutmu. Tapi ada sistem pemerintahan dalam dunia Islam yang terdapat beberapa model sistemnya, diantaranya kerajaan, keemiran, kesultanan, dan republik. Bangsa Indonesia sepakat berbentuk negara kesatuan dan berbentuk republik sebagai ikhtiar maksimal untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jihad merupakan salah satu inti ajaran dalam Islam guna meninggikan kalimat Allah li'ilali kalimatillah sebagaimana telah difatwakan oleh MUI. Nah, jihad ini jangan bilang jahat-jahat kalian ini. Astagfirullahaladzim. Jihad itu merupakan salah satu inti ajaran dalam Islam. Inti. MUI mengatakan jihad itu bagian dari inti ajaran dalam Islam. Dalam rangka meninggikan kalimat Allah li'ilali kalimatillah sebagaimana telah difatwakan oleh MUI. MUI pernah mengatakan yang lain nih kemarin tentang ini. Kelima, dalam situasi damai, implementasi makna jihad dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dengan cara upaya yang bersungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah li'ilali kalimatillah dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan. Iya. Ini jelas sudah ya. Jadi dalam situasi damai dengan melakukan berbagai aktivitas kebaikan. Dakwah diantaranya. Keenam, dalam situasi perang jihad bermakna berkewajiban muslim untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Waduh, ini angkat senjata dalam situasi perang jihad boleh. MUI mengatakan boleh, bermakna kewajiban muslim untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kedaulatan negara. Boleh. Kita tahu kan 10 November. Mereka ada resolusi jihad itu yang dikumandangkan oleh kaum Nahdien, tokoh-tokoh Nahdien. Dan salah satu pembangkitnya adalah kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gak main-main. Orang sekarang hari ini merasa kaku lidahnya mengucapkan jihad, khilafah, dan segala macam. Karena labeling-labeling jahat juga yang muncul di tanah air ini, seolah-olah orang berjihad tidak ada, orang berkhilafah tidak ada, padahal negara mengaturnya. Ada khilafah di NKRI. Baik, yang ketujuh, MUI menggunakan manhaj wasatiyah, berkeadilan dan berkeseimbangan dalam memahami makna jihad dan khilafah. Oleh karena itu, MUI menolak pandangan dengan sengaja mengaburkan makna jihad dan khilafah yang menyatakan bahwa jihad dan khilafah bukan bagian dalam Islam. Wah, ini MUI berfatwa Majelis Ulama adalah tokoh-tokoh kita yang terdiri dari
berbagai ormas Islam seluruh Indonesia menyatakan ketujuh ini. MOI menggunakan manhaj wasatiyah, berkeadilan dan berkesinambungan dalam memahami makna jihad dan khilafah. Oleh karena itu, MOI menolak pandangan yang dengan sengaja mengaburkan makna jihad dan khilafah, yang menyatakan bahwa jihad dan khilafah bukan bagian dari Islam. Sebaiknya MOI juga menolak pandangan yang memaknai jihad dengan semata-mata perang dan khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan. Ya, sah-sah saja lah. MOI mengatakan seperti itu sah. Jadi tidak bisa di negeri ini menghilangkan kalimat khilafah dan jihad. Jadi MOI berpendapat, MOI menolak pandangan dengan sengaja mengaburkan makna jihad dan khilafah. Khilafah tetap khilafah, jihad tetap jihad. Kembali kepada hal semacam ini, rekomendasi yang dikeluarkan MOI tertanggal 14 November 2021 ini, satu, agar masyarakat dan pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah. Nah ini bro, dengarkan bro. Jadi rekomendasinya Majelis Ulama Indonesia mengatakan agar masyarakat dan pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah. Orang-orang sekarang ketakutan bicara khilafah, bicara jihad, padahal agama Al-Quran mengajarkannya. Dan MOI hari ini menegaskan bahwa agar masyarakat dan pemerintah tidak memberikan stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah. Hati-hati, Bung. Ini rekomendasi ini adalah wilayah hukum. Dan jika kita di tengah-tengah masyarakat ada yang menjelek-jelekkan jihad, ada yang menjelek-jelekkan khilafah, kita hanya tinggal menyodorkan fatwa ulama ini bahwa itu bagian dari melecehkan agama, penistaan agama Islam. Karena jihad khilafah adalah simbol-simbol yang diletakkan, yang ada di dalam Al-Quran. Jadi hati-hati. Mulai hari ini siapapun yang mengatakan khilafah, khilafah, khilafah dengan membuat stigma buruk, stigma negatif terhadap makna jihad dan khilafah, Anda telah diancam dengan hukum negara. Oleh karenanya, kembali pada diskusi awal, kita labeling atau stigmatisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hari ini menunjukkan bahwa kerendahan ilmu pengetahuan yang ada pada diri masyarakat. Stigma-stigma negatif itu membuat kita pecah belah satu dengan lainnya. Saya punya keyakinan diri saya sendiri 100% percaya apa yang disampaikan, apa yang ada di dalam Al-Quran 100% benar. Karena itu adalah firman-firman Allah. Dan kemudian tentang khilafah, tentang jihad yang ada di dalam Al-Quran, kemudian dibikin stigma negatif, hati saya merasa sakit. Sakit hati saya. Karena itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan hari ini sebenarnya kalau bicara tentang khilafah dan jihad, sesuatu yang tidak baru lagi. Itu 1400 tahun yang lalu Allah sampaikan kepada Rasulnya Muhammad. Dan kita hari ini, ketika kita sudah merdeka lebih dari 70 tahun,
kemudian Al-Quran, kemudian yang namanya khilafah dan jihad di stigma menjadi yang buruk. Itu firman Allah, bro. Firman Allah, bro. Maha benar. Maha benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kata penutup ketika kita membacakan kitab suci Al-Quran. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Munarman dalam persidangan tersebut. Berbicara khilafah di NKRI, sesungguhnya tidak asing. Khilafah pernah ada mata rantainya di Indonesia. Jejak khilafah ada mata rantainya dengan negeri ini. Perang-perang yang ada di negeri ini. Pangeran Diponegoro, Perang Aceh, itu mendapat bala bantuan dari Turki Utsmaniyah, termasuk pada Perang Diponegoro. Bukti ada tali temali kehilafaan Turki dengan Indonesia. Itu tidak bisa dipungkiri. Dan itu bukan berarti momok. Bukan berarti kita mengingat itu ingin mendirikan negara Islam. Bukan itu. Ingat Bung Karno, jas merah, jangan lupa sejarah. Hari ini kita ditakut-takuti. Selalu orang mengatakan khilafah, khilafah. Seolah-olah stigma yang dibangun adalah ingin mendirikan negara Islam. Padahal bukan seperti itu yang dimaksudkan. Seperti yang dikatakan oleh Munarman, ini bentuk khilafah ala minhaji nubuwah. Jadi artinya walaupun katanya Munarman ada perdebatan tentang ini, tapi yang jelas negeri ini mengadopsi itu. Sebagian ada di Aceh. Undang-undang Islam sudah ditegakkan di Aceh. Hukum-hukumnya sudah ditegakkan di Aceh. Kenapa tidak? Di Nusantara sudah ada. Di Indonesia sudah ada. Hari ini kita paham bahwa kita, negeri kita, NKRI, sudah mengadopsi bagian-bagian khilafah. Yakni terjadi pada ketentuan-ketentuan pengaturan negara yang dimaksudkan adalah pengaturan negara terhadap masyarakatnya dengan memperlakukan hukum-hukum Islam. Contohnya pada pelaksanaan haji, negara hadir menertibkan tertib administrasi, memberangkatkan, mengkoordinir, melindungi dan segala macamnya. Kemudian mengatur pernikahan, bagaimana orang menikah, ada undang-undang pernikahan, bagaimana hukum waris, ada pengadilannya, dan keterlibatan pemerintah dalam menetapkan awal puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha yang dilakukan bersama-sama oleh ormas Islam. Jangan tabu, jangan takut. Inilah saya teliti dari hasil persidangan Munarman yang saya diskusikan bersama tim kreatif dan teman-teman lainnya. Ternyata Munarman ada benarnya bahwa kita sudah mengadopsi kehilafaan dalam sistem perundang-undangan dan tata usaha yang ada di Republik ini. Bisa jadi kelak kalau kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, negara Republik Indonesia bisa mengadopsi yang mayoritas, bisa mengadopsi hukum kisos misalnya. Bisa jadi kalau kita mengusulkan kepada negara untuk melakukan seperti itu. Misalnya hanya berlaku, misalnya hukum kisos hanya berlaku bagi umat Islam. Jadi umat Islam melakukan pelanggaran-pelanggaran, membunuh orang, kemudian hukumnya misalnya ditegakkan dengan cara digantung misalnya, sesuai ajaran Islam. Misalnya mencuri, potong tangan, sanksinya. Koruptor, segala macamnya, dipotong tangannya. Bisa jadi hal-hal semacam itu menjadi bagian milik kita.
Bagaimana cara kita mendapatkan hal semacam itu? Ya secara konstitusional. Bukan kemudian berontak hak hu, enggak usah. Ini negara Republik Indonesia, bro. Ayo rubah konstitusi. Kalau kita mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, bisa. Republik ini. Lewat DPR-nya dan MPR-nya. Kenapa tidak bisa kita membuat undang-undang yang menyatakan bagi umat Islam melakukan korupsi, garong, apapun namanya, copet, apapun namanya, maka hukum yang akan diberlakukan adalah hukum Islam. Gak usah perang-perang, bro. Gak usah perang-perang, bro. Apabila negara Republik Indonesia menginginkan, rakyat Indonesia menginginkan hukum itu diterapkan, tidak bisa dipungkiri. Misalnya berlaku hanya untuk umat Islam. Oke, welcome. Sebab negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa, berarti ada kewajiban bagi warga negara Indonesia untuk mengikuti aturan, ketentuan yang menjadi ketentuan Allahnya, Tuhannya. Ya mungkin yang agama Islam, karena ketuhanan yang Maha Esanya adalah bersandarkan pada Al-Quran dan hadis, ya ikuti Al-Quran dan hadis. Bagi orang Kristen, bagi orang Katolik, Protestan, karena ketuhanannya seperti itu, dasar hukumnya seperti itu adalah misalnya lewat Bible, ya gunakan Bible atau gunakan Injil. Bagi orang Hindu dan Buddha selanjutnya, ya begitu dari kitab-kitab mereka. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau itu memang merupakan kesepakatan kita bersama. Dari rakyat, DPR-nya, MPR-nya, pemimpinnya sudah sepakat seperti itu. Nggak sulit, bro. Nggak sulit. Yang sulit ini adalah orang yang tidak paham tentang agamanya masing-masing, bro. Kalau mereka tidak yakin dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, bahwa di sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kita warga negara harus wajib berketuhanan. Tidak hanya berketuhanan, melaksanakan setiap perintah-perintah Tuhannya. Kalau perintah Tuhannya menyatakan harus mengikuti perintah-perintah, kalau Tuhannya mengatakan harus memerintah kita harus patuh lewat kitab sucinya, ya ikuti aja. Seperti itu. No problem, bro. Nggak sulit, bro. Nggak sulit, bro. Bagi umat Islam, saya sebagai umat Islam, tidak sulit apabila orang-orang Islam tunduk patuh kepada yang menjadi perintah ilahnya. Seperti yang diamanatkan oleh Pancasila, berketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang pertama. Jadi kita nggak main-main ini. Jadi segala sesuatunya kembali kepada konstitusi negara Republik Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa memerintahkan kepada kita, warga negara Indonesia, siapapun saja harus berketuhanan yang Maha Esa dengan melaksanakan perintah-perintah Tuhannya. Dan kemudian negara mengadopsi itu dari sila pertama Pancasila dengan membentuk ketentuan undang-undang yang disetujui oleh DPR, MPR, dan pemerintah untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, misalnya berhukum kepada Qurannya, kitabnya, boleh saja. Oleh karenanya, saya rasa mungkin ya, saya juga ketawa kadang-kadang, mungkin menganggapnya kita umat Islam itu suka mau bikin onar itu. Oh enggak. Hanya barangkali orang-orang Islam itu sendiri yang kita mayoritas tidak paham dengan Al-Qur'annya, tidak paham dengan hadisnya, sehingga seolah-olah menjadi sesuatu momok.
momok. Ya, momok bagi koruptor. Koruptor kalau jadi dia korupsi, dia dipotong tangannya, bro. Korupsi lagi dipotong lagi, bro. Sampai habis tangannya, bro. Tapi koruptor memang takut sama hukum-hukum Islam. Karena hukum itu membuat akan jerah. Pasti. Kan Allah yang menentukan itu potong tangan seperti itu, pasti. Faedahnya pasti. Nggak ngarang-ngarang, bro. Nggak kaleng-kaleng, bro. Kalau Allah yang menentukan merah, pasti merah. Dan pasti yang terbaik. Karena hukum Allah adalah hukum di atas segala-galanya. Di atas ketentuan segala-galanya. Karena dia yang maha tahu, maha mengerti isi otak kita dan hati kita. Oleh karenanya kalau aturan itu datang dari Allah, saya yakin dan percaya bahwa satu ketika kalau umat manusia kembali kepada apa yang diinginkan Allah akan menjadi, maka dunia ini akan menjadi damai dan tentram. Iya, insya Allah ada episode berikutnya yang berkaitan dengan khilafah di NKRI ini untuk menambah wawasan kita berpikir. Syukur-syukur ada masukan-masukan dari kawan-kawan Forkabillah yang memberikan pencerahan untuk bahas ulas berita di kemudian hari. Insya Allah kita dengan seperti ini saling belajar memahami apa yang terjadi di negeri kita agar kita tercipta kerukunan, agar kita tercipta kebersamaan, perdamaian. Jangan kemudian menjadikan sesuatu momok menyerang, alat menyerang orang satu dengan orang yang lain. Ini simpulan khilafah, ini simpulan jihad, radikal. Ini sangat berbahaya. Saya berharap ini menjadi tujuan kita bernegara. Dan cara baik adalah jangan bersangka buruk terhadap siapapun. Dan jangan memberikan labeling terhadap siapapun. Karena bagaimanapun juga, setiap kita punya kemampuan dan kelebihan, namun juga ada kekurangan. Nah, mari kita saling mengisi dalam tema-tema seperti yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ke depan tidak terpecah belah lagi masyarakat kita dengan istilah-istilah yang menjadi momok bagi kita, momok perpecahan bagi kita, momok perpecahan bagi kita, yang mengakibatkan kita hari ini seperti masyarakat yang terpecah belah menjadi bermacam-macam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan persatuan hati kita bersama. Mudah-mudahan Allah menampakkan selalu kebenaran tetap menjadi kebenaran dan mendekatkan di hati kita dan menjauhkan dari sesuatu yang batil. Karena kita adalah manusia yang senantiasa pada prinsipnya kita menginginkan yang terbaik, bukan pertikaian, bukan permusuhan. Inilah harapan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita menaungi bangsa dan republik ini menjadi bangsa yang besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras.